Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, Bapak, Ibu, para orang tua kami semuanya, alhamdulillah kita memanjatkan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan, terutamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih diberikannya kita kesehatan, kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan dari pelajaran atau kajian ilmu waris. Untuk kesempatan hari ini kita masih akan memperdalam tentang siapa saja ahli waris. Mungkin Bapak bisa, kalau yang tidak ada bisa dilihat di HP kali Pak ya materinya, karena kalau ditulis lumayan agak banyak Bapak. Kemarin kita sudah bahas, ini merupakan fondasi kunci kita untuk bisa membagi waris. Yang pertama, tahap pertama adalah kita mengetahui siapa yang berhak mendapatkan waris. Kemarin kita sebutkan bahwasanya ahli waris ada 3 sebab. Yang pertama sebab pernikahan, berarti ada 2 orang, yaitu suami dan istri. Ini sudah 2. Kemudian dari sebab nasab ini ada 21 orang. Nanti kita akan rinci siapa saja. Kemudian dari sebab al-wala. Al-wala itu apa Pak? Yaitu sebab memerdekakan budak. Ada 2 orang. Jadi semua kalau kita jumlahkan ahli waris secara keseluruhan ada 25 orang. 25 orang. Kemudian di bawahnya kita dari 20, sekarang kita masuk kepada ahli waris dari sebab nasab dan juga dari sebab pernikahan. Ini kalau kita kumpulkan semuanya dari sebab al-wala juga ada 15. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 15. Yang pertama adalah suami, kemudian anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki. Saya kasih keterangan dari anak laki-laki sebab semua cucu ya yang berasal dari anak perempuan itu tidak termasuk ahli waris. Sebagaimana kaidahnya yang sering kita ulang, apabila seseorang tersambung kepada mayit melalui seorang wanita, maka dia tidak termasuk ahli waris. Kecuali siapa Bapak? Kecuali satu dari kaidah ini adalah saudara seibu. Saudara seibu, seseorang tersambung kepada mayit itu melalui ibu, ya, tersambungnya karena ibu, perempuan berarti. Ini dikecualikan. Selain itu semuanya tidak masuk ahli waris. Seperti misalnya cucu atau anak dari cucu dari anak perempuan, maka tidak termasuk ahli waris. Jadi kaidah yang menyebutkan bahwasanya siapa kerabat yang tersambung kepada mayit melalui seorang wanita tidak termasuk ahli waris kecuali saudara atau saudari seibu. Maka dia termasuk ahli waris. Kemudian yang keempat ada bapak, yang kemarin kita sebut sebagai usul.
Ya, pokok nasab itu adalah bapak, ibu ke atas, kakek, nenek. Kemudian nomor 5 kakek. Tapi kakek itu hanya dari jalur bapak. Sebab yang dari nenek itu tidak termasuk ahli waris. Kaidahnya tadi, kalau sudah perempuan baik ke atas atau ke bawah maka tidak termasuk ahli waris. Terputus Bapak ya. Kalau sudah kerabat setelah perempuan maka dia tidak termasuk ahli waris. Kemudian saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, ini semua termasuk ahli waris. Jadi saudara itu ada 3, semuanya termasuk ahli waris. Saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Kemudian pindah ke anak laki-laki dari saudara kandung. Anak laki-laki dari saudara kandung. Dan ini pastinya saudara kandung laki-laki Pak ya, karena kita masih dalam pembahasan ahli waris dari kalangan laki-laki. Atau dalam kurung kita kasih keterangan keponakan ya, anak laki-laki dari saudara kandung, maka dia termasuk ahli waris. Kemudian juga anak laki-laki dari saudara sebapak, keponakan dari saudara sebapak. Kemudian adapun anak laki-laki dari saudara seibu tidak termasuk ahli waris. Jadi keponakan yang termasuk ahli waris itu hanya dari dari saudara kandung dan dari saudara sebapak. Kemudian kita pindah ke atas, yaitu saudaranya bapak, paman kandung, yaitu dari bapak ya. Kalau paman dalam bahasa Indonesia satu penyebutannya, dalam bahasa Arab dibedakan, ada al-am, ada al-khal. Penyebutan al-am itu adalah paman dari jalur bapak. Sedangkan kalau al-khal itu paman dari pihak ibu. Yang termasuk ahli waris adalah paman dari pihak bapak saja. Kalau paman dari pihak ibu, nah ini sudah tersambung kepada perempuan. Pokoknya setelah perempuan itu tidak termasuk ahli waris. Jadi saudara paman dari pihak ibu tidak termasuk ahli waris. Kakek dari pihak ibu tidak termasuk ahli waris. Cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Kemudian paman sebapak juga. Tadi ada paman kandung, ada paman sebapak. Paman itu berarti saudaranya bapak. Kemudian anak mereka, anak dari paman kandung, berarti sepupu, satu jalur dengan kita, satu derajat dengan kita maksudnya. Kemudian juga anak laki-laki dari paman sebapak. Dan yang terakhir adalah laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi ada 15. Secara keseluruhan ahli waris dari kalangan laki-laki ada 15. Yang tidak disebutkan di sini maka tidak termasuk ahli waris, tidak termasuk yang berhak mendapatkan waris. Kira-kira di sini siapa Pak yang tidak disebutkan? Kakek dari pihak ibu, berarti tidak termasuk ahli waris. Kemudian anak dari saudara seibu tidak disebutkan, berarti tidak termasuk ahli waris. Nah, kemarin kita untuk memudahkan kita buat dengan tanda panah ke atas, berarti bapak dan kakek. Kalau dari pembahasan kita itu ahli waris dari laki-laki, berarti ke atas kita ada bapak dan kakek ke atas. Kemudian kalau ke bawah ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Ke samping berarti ada saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Kemudian anak mereka, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara sebapak.
pindah lagi ke atas di samping, yaitu saudaranya bapak, kita letakkan di samping. Itu paman kandung dan paman sebapak dan anak mereka. Anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman sebapak. Sudah Pak, selesai. Kemudian di luar itu adalah suami dan laki-laki yang memerdekakan budak. Ke atas, ke bawah, ke samping. Jadi bapak, kemudian anak dan keturunannya, saudara dan keturunannya, paman dan keturunannya. Itu adalah ahli waris dari kalangan laki-laki. Sekarang kita berpindah ke ahli waris dari kalangan perempuan. Ini ada 10. Kalau dari laki-laki tadi ada 15, kalau dari perempuan ada 10. Yang pertama adalah istri. Istri kita termasuk ahli waris. Sebagaimana juga tadi suami termasuk ahli waris. Kalau kita kembali ke pembahasan atas Bapak sambil kita belajar. Jadi ketika kita nanti menyebutkan ahli waris, harus kita menyandarkan kepada mayit. Seringkali penyebutan ketika seseorang bertanya, kemudian dia menyebutkan kerabat itu dari sisinya. Nah, ini salah. Kita harus menyebutkan ahli waris dari sisi si mayit, dari yang meninggal. Seperti misalnya kita sebut suami, berarti yang meninggal adalah istri. Kalau anak laki-laki, berarti yang meninggal adalah bapaknya. Kalau cucu laki-laki, berarti yang meninggal kakeknya. Kalau bapak, berarti yang meninggal anak. Kalau kakek, berarti yang meninggal anak juga. Jadi dia memiliki kakek, cucu yang masih hidup. Kalau saudara, berarti yang meninggal saudaranya. Jadi satu derajat, yaitu anak daripada bapaknya. Berarti kalau seseorang meninggal memiliki saudara, ahli warisnya berarti yang meninggal adalah saudaranya, salah satu dari saudaranya. Kemudian anak laki-laki dari saudara kandung, berarti juga yang meninggal adalah saudara. Paman kandung berarti yang meninggal adalah anak. Dia meninggalkan ahli warisnya adalah paman. Begitu juga dengan paman sebapak, anak laki-laki. Ini berarti juga yang meninggal adalah seseorang meninggal dan ahli warisnya keponakan, berarti sepupu. Berarti siapa kira-kira yang meninggal, Pak? Kalau sepupu berarti juga saudara, Pak, ya? Iya. Baik, kembali kepada ahli waris dari perempuan, istri. Yang pertama adalah istri, kita sebut, Pak, ya. Kemudian kembali ke nasab, yaitu anak perempuan. Dan ke nomor 3, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, ya. Jadi yang terus harus kita ingat adalah setelah dari yang pokok, yang paling dekat kepada mayit itu kan pertama bapak, ibu, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Itu yang utama, Bapak. Itu ring 1 itu kita sebut. Setelah dari situ kita lihat, kalau dari perempuan maka tidak termasuk ahli waris. Kalau dari anak, kalau dari perempuan. Seperti ini kita sebut cucu perempuan harus dari anak laki-laki. Sebab kalau dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Kemudian ibu, nah nenek ini semuanya termasuk ahli waris. Baik nenek dari bapak maupun nenek dari ibu. Kemudian saudara perempuan kandung, 3 semua tadi saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu. Hanya saudaranya saja, tidak termasuk anak mereka. Sebab tadi siapa yang tersambung kepada mayit melalui perempuan, atau kita bahasa sederhananya antara mayit dengan kerabat ada perempuan, maka tidak termasuk ahli
ahli waris. Dan yang ke-10 adalah wanita yang memerdekakan budak, al-wala, Pak ya. Jadi 10, istri, anak perempuan, cucu perempuan, kemudian ibu, nenek, ada 2, nenek laki-laki, nenek dari bapak, nenek dari ibu, kemudian saudara perempuan, saudara kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, dan terakhir adalah perempuan yang memerdekakan budak. Nah, ini harus dihafal. Saya tanya sedikit dan ini Iya, Pak. Ini misalnya ahli waris laki-laki. Nomor 1 suaminya meninggal kan? Istri. Oh, yang meninggal istrinya. Iya. Berarti ahli warisnya suaminya. Ahli warisnya adalah suaminya. Tapi ini ahli waris dari kalangan laki-laki. Saya agak bingung aja. Ahli waris laki-laki nomor 1 suami. Betul, Pak. Jadi yang meninggal istrinya nih. Betul. Yang meninggal adalah istrinya. Jadi ketika seorang istri meninggal, di antara ahli warisnya adalah suaminya. Itu ada 15 ke bawah ya. Iya, keseluruhan daripada ahli waris kalangan laki-laki ada 15. Di antaranya suami, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak. Ya, bapak. Jadi semua kalau kita jumlahkan ahli waris dari laki-laki dan perempuan semuanya ada 25. Maka sekali lagi, selain yang kita sebutkan di sini itu tidak termasuk ahli waris, disebutnya dengan kata dzawil arham. Mereka yang hanya terhubung karena satu rahim. Dan ini tidak termasuk ahli waris. Apakah mereka bisa dapat waris? Kata para ulama, bisa. Selama atau jika yang ke-25 ini tidak ada. Jadi seseorang ketika meninggal dia hanya memiliki bibi. Kemudian misalnya bibi dan kemudian laki-laki yang memerdekakan budak. Maka di sini bibinya dapat, karena dari nasab yang tadi kita sebutkan keseluruhan tidak ada yang utama, apa ya. Jadi sekali lagi ahli dzawil arham, mereka yang terhubung karena satu rahim saja itu bisa dapat waris. Dan ini syaratnya agak berat jika yang keseluruhan dari sisi nasab tidak ada. Ya ini, Pak. Jadi ini harus di luar kepala, Bapak. Harus kita hafal agar kita bisa menentukan siapa ahli waris. Tapi kuncinya adalah ketika kita ingin menentukan siapa ahli waris dari ke-25 ini adalah yang paling utama usul pokok dari ahli waris dan ke bawah furu. Selama bapak dan anak laki-laki masih ada, maka mereka yang paling berhak mendapatkan waris. Jadi kalau kita mau bagi waris, kita lihat dulu ke atas dan ke bawahnya. Masih ada tidak bapaknya? Kemudian masih ada anak laki-laki atau tidak? Kalau keduanya tidak ada misalnya, baru berpindah kepada yang di samping, yaitu saudara dan paman. Kemudian dari 25 ahli waris ini terbagi menjadi 2. Selanjutnya, Bapak, dari 25 ahli waris ini mereka terbagi menjadi 2 kategori. Ada yang disebut dengan ashabul furud. Mereka yang mendapatkan waris yang telah Allah tetapkan bagiannya. Dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan ayat 176 Allah menyebutkan mereka ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya. Dan bagian yang disebutkan dalam Al-Quran, bagian waris yang disebutkan dalam Al-Quran ada 6.
setengah, kemudian 1/4, 1/8, kemudian 2/3, 1/3, dan 1/6. Jadi ini bagian waris yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6. Nah, yang mendapatkan tadi yang sudah Allah tetapkan bagian warisnya ada 12 orang. 4 dari kalangan laki-laki, 8 orang dari kalangan perempuan. Nah, ini yang fokus kita adalah ke bagian ashabul furud, yang Allah tetapkan berapa bagiannya. Kemudian ada kategori kedua dari ahli waris adalah ashabut ta'sib, atau umumnya kita sebut dengan asobah. Siapa mereka? Asobah adalah mereka yang mendapatkan waris tapi tidak Allah tentukan besarannya berapa, tidak ditetapkan besarannya berapa, atau kita menyebutnya mereka mendapatkan sisa. Mereka yang mengambil sisa daripada waris. Siapa mereka? Semuanya dari kalangan laki-laki kecuali satu, yaitu wanita yang memerdekakan budak. Jadi ini mereka yang mengambil sisa. Hal ini berdasarkan dari hadis Nabi SAW, alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Berikanlah waris itu kepada pemiliknya, apa yang tersisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling terdekat. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan ahli waris itu ada 2 kategori. Ada yang Allah tetapkan berapa besarannya, ada di sana ahli waris yang tidak disebutkan, yang tidak ditetapkan besarannya berapa, dan mereka mengambil sisa. Mereka yang mengambil sisa itu semuanya adalah laki-laki, kecuali tadi wanita yang memerdekakan budak. Nah, kalau yang ashabut ta'sib atau kita sebut asobah, ini kita tidak terlalu fokus, artinya tidak banyak pembahasan di sini karena mereka sifatnya mengambil sisa. Siapa saja mereka? Bapak. Kalau kita lihat di sini bapak dan kakek itu dia masuk ke dalam 2 golongan. Dia bisa masuk kepada ashabut ta'sib, asobah mengambil sisa, bisa juga sebagai ashabul furud, khusus bapak dan kakek. Selainnya adalah sendiri-sendiri, ya. Seperti kita lihat ashabut ta'sib, asobah itu bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, artinya yang di luar daripada ashabul furud yang 12 itu. Nah, jadi asobah ini harus 1 orang, Bapak. Ini kan kita lihat ada 14. Asobah ini kita sebutnya asobah, Bapak, ya, biar gampang. Asobah mereka yang mengambil sisa harus 1 orang saja. Ketika 14 ini semuanya ada, maka harus 1 orang saja. Siapa yang berhak? Yaitu yang paling dekat kepada ahli waris. Kemarin kita sebutkan, Bapak, urutannya. Yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua adalah urutannya bapak, yang ketiga adalah saudara, yang keempat baru paman. Jadi kalau 14 orang dari kalangan asobah ini yang mengambil sisa hidup semuanya, maka yang paling berhak mendapatkan sisa adalah anak laki-laki dulu. Kemudian kalau anak laki-laki tidak ada, maka pindah kepada bapak. Kalau bapak tidak ada, pindah baru ke saudara. Kalau saudara tidak ada, baru pindah kepada paman. Kemarin kita sudah tulis ini, Pak, ya.
atau kita tulis baru lagi. Jadi asobah, mereka yang mendapatkan sisa itu kan semuanya ada 14. Tetapi asobah itu hanya satu orang saja. Tidak boleh, tidak bisa lebih dari satu. Maka yang paling berhak ketika 14 semua orang ini ada adalah yang paling dekat kepada mayit. Sebab hadis Nabi tadi mengatakan, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Apa yang tersisa dari dari waris, maka dia diberikan kepada laki-laki yang paling dekat kepada mayit. Maka laki-laki yang paling dekat kepada mayit yang pertama adalah anak laki-laki. Ketika nanti misalnya seseorang meninggal, ahli warisnya adalah ibu dan anak laki-laki. Ibu disebutkan dalam Al-Quran, ibu termasuk ashabul furud, mereka yang mendapatkan waris yang sudah Allah tentukan besarannya. Ketika ada anak bagi si mayit, ibu mendapatkan 1/6. Berarti bagian ibu hanya 1/6. Sisanya 5/6 itu diberikan kepada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, pindah kepada bapak. Bapak termasuk yang mengambil sisa. Jadi misalnya seseorang meninggal, tadi ahli warisnya hanya ibu dan bapak. Maka ketika mayit tidak punya anak, disebutkan dalam Al-Quran, ibu bagiannya 1/3. Berarti diberikan kepada ibu 1/3, sisanya 2/3 diambil untuk bapak. Kemudian kalau bapak nggak ada, baru kepindah ke saudara. Tapi saudara yang bisa termasuk asobah adalah hanya saudara kandung dan saudara sebapak. Adapun saudara seibu itu masuk ke kategori yang pertama, yaitu yang ditetapkan oleh Allah besarannya berapa. Dia tidak termasuk asobah. Baru pindah kalau tidak ada ke paman. Nah ini urutannya Pak. Asobah itu ketika semuanya masih hidup, maka kita harus berikan kepada yang paling dekat kepada mayit. Dan yang paling dekat kepada mayit yang pertama adalah anak laki-laki, baru yang kedua bapak. Ini urutannya tidak bisa dirubah Pak ya. Baru pindah ke saudara, baru pindah ke paman. Ketika ada anak laki-laki, maka yang di bawahnya terhalang dari mendapatkan waris, gugur. Kecuali bapak, dia terhalang menjadi asobah, tapi dia pindah menjadi ashabul furud yang sudah Allah tetapkan besarannya. Adapun ini karena mereka saudara paman, ini hanya masuk satu golongan, sehingga artinya dia gugur. Ketika ada anak laki-laki, maka semua di bawahnya tidak mendapatkan waris. Tidak ada anak laki-laki, adanya bapak, maka saudara paman semuanya gugur. Sehingga kita katakan kalau seseorang meninggal dan ahli warisnya adalah bapak dan saudara 10 misalnya, maka kita katakan semua warisnya diambil oleh bapak, saudaranya terhalang. Karena ini urutannya Pak. Jadi ketika misalnya anak meninggal dan ahli warisnya adalah bapak dan saudara-saudaranya, maka kita katakan saudara-saudaranya tidak dapat waris, semuanya diambil oleh bapaknya. Kemudian kalau bapak tidak ada, baru pindah kepada saudara, yaitu yang paling pertama adalah saudara kandung. Yang kedua kalau tidak ada saudara kandung, baru saudara sebapak, baru ke paman. Nah ini juga, urutan ini juga bisa berfungsi sebagai pembahasan al-mahjub, orang yang terhalang dari mendapatkan waris. Urutannya sama. Jadi 1 dan 2 ini tidak akan pernah terhalang.
Ketika ada anak laki-laki maka saudara semuanya dan saudari tidak dapat waris. Makanya tadi ketika kita mau bagi waris kita lihat ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas masih ada bapak, maka nomor 3 dan 4 tidak dapat waris. Semuanya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kalau masih ada anak laki-laki, maka saudara baik laki-laki perempuan tidak mendapatkan waris. Paman juga tidak termasuk ahli waris. Nah ini Pak ya, ini kaidahnya. Nah khusus tentang mereka asobah, ini ada 3 keadaan. Keadaan pertama dia mengambil keseluruhan harta waris jika tidak ada ahli waris yang lain dari kalangan ashabul furud. Misalnya seseorang meninggal hanya memiliki bapak yang masih hidup, maka keseluruhan daripada warisnya diambil oleh bapaknya. Jadi yang pertama dia mengambil seluruh waris. Seluruh waris diambil. Kapan? Ketika ahli waris dari ashabul furud yang golongan pertama tidak ada. Yang kedua dia mengambil sisa. Nah ini yang umum Pak ya. Ketika ada dari kalangan yang pertama yaitu ashabul furud. Seperti misalnya seseorang meninggal dan ahli warisnya adalah ibu dan anak laki-laki. Maka kita katakan ibu dapat 1/6, sisanya diambil oleh anak laki-laki. Nah yang ketiga, karena dia sifatnya menunggu, maka bisa jadi dia tidak kebagian, tidak ada sisa. Bisa terjadi Pak pada ashabut ta'sib, pada asobah dia tidak ada sisa. Seperti pada kasus misalnya seseorang meninggal dan ahli warisnya adalah suami, kemudian saudari perempuan kandung, kemudian paman. Suami nanti kita bahas, dia kalau tidak ada anak maka warisnya dapat setengah. Saudari perempuan kalau dia 1 orang dapatnya setengah. Maka paman dapatnya sisa asobah. Tapi di sini posisinya ternyata waris sudah habis. Karena setengah diambil sama suami, setengah diambil oleh saudari perempuan. Paman nggak dapat sisa. Jadi ada 3 keadaan. Bisa mengambil seluruh waris ketika tidak ada ahli waris lain. Yang kedua, dia mengambil sisa, diberikan dulu kepada ashabul furud. Yang ketiga, dia hanya sebagai daftar waris saja, tapi tidak dapat harta karena sudah habis. Ini berlaku bagi nomor 3 dan 4. Karena anak laki-laki sama bapak itu pasti dapat. Tidak mungkin tidak Pak ya. Nah, ini adalah khusus kepada asobah, mereka yang mendapatkan sisa dari waris. Kita sekarang fokusnya ke ashabul furud Bapak. Kita masuk yang pertama. Ini harus dicatat dan dihafal Bapak, biar kita bisa menghitungnya dengan mudah. Kita bahas dulu sekarang suami. Suami, kita mulai nanti hitung-hitungan ya, mulai sekarang Pak. Suami dia ada 2 keadaan. Yang pertama, dia dapat setengah. Kapan suami dapat setengah? Jika yang meninggal yaitu istrinya tidak memiliki anak. Jadi ketika seorang istri meninggal dalam keadaan belum punya anak,
maka suaminya dapat setengah. Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 12. Allah mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan kalian laki-laki perempuan suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu ketika mereka tidak punya anak. Ya, jadi suami istri ini termasuk ahli waris. Nah, kita yang pertama adalah suami. Suami ada dua keadaan. Yang pertama, dia dapat setengah jika si istrinya yang meninggal tidak atau belum memiliki anak. Sehingga sambil kita latihan Bapak, misalnya seseorang meninggal, ahli warisnya adalah suami dan bapak. Maka di sini berapa kira-kira bagian suami? Suami dapat setengah dan sisanya diambil oleh bapak. Di sini misalnya kita sebut saudara, di sini kita sebut paman semua. Maka tetap kita katakan selama masih ada bapak, nomor 3 dan 4 terhalang, sehingga sisanya diambil oleh bapak. Itu berapa? Setengahnya. Jadi kita ulang lagi, suami ada dua keadaan waris yang dia terima. Yang pertama adalah setengah. Kapan suami dapat setengah? Yaitu bila istrinya yang meninggal belum memiliki anak. Yang jadi patokan adalah ketika ketika posisi dia meninggal, ketika posisi mayit meninggal. Bisa jadi dia pernah punya anak, tapi ternyata anaknya meninggal duluan. Maka ketika dalam posisi meninggal istrinya, tetap kita katakan tidak ada anak. Jadi suaminya setengah, sisa diambil oleh bapak. Yang kedua, suami bagian warisnya adalah 1/4, yaitu kebalikan dari syarat yang pertama. Kalau syarat yang pertama tidak ada anak, maka suami dapatnya setengah. Kalau istri yang meninggal sudah punya anak, maka si suami dapatnya 1/4. Dalilnya pada ayat yang sama, ayat yang ke-12, fa illam walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Kalau istri-istri kalian meninggal, Allah menyebutnya adalah bentuk jamak. Kalau istri yang meninggal sudah memiliki anak, maka kamu suami dapatnya 1/4. Ya, jadi suami dua keadaan yang dia terima sebagai ahli waris. Bisa dapat setengah jika istrinya tidak punya anak, dapat 1/4 jika istrinya sudah punya anak. Dan para ulama menyebutkan anak itu tidak harus dari suaminya, artinya suami yang sekarang. Bisa jadi dia seorang janda, seseorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak. Maka ketika istrinya ini meninggal, kita katakan suaminya dapat 1/4. Jadi artinya baik anak dari suami yang sekarang ketika dia menjadi janda, ya, ataupun dari suami sebelumnya, intinya ketika itu istri sudah punya anak, maka suami yang meninggal dapatnya 1/4. Bahkan kita katakan setengah itu ngambilnya dari harta istri ya, bukan dari harta bersama ya. Betul Pak. Makanya kemarin kita waktu di awal-awal pernah katakan sebaiknya harta suami dan istri terpisah. Itu diantara hikmahnya, nanti ketika pas meninggal bisa dibagi warisnya dengan baik. Tadi tentang suami Pak ya. Jadi suami antara setengah atau 1/4. 1/4 itu syaratnya jika istri yang meninggal sudah punya anak.
baik anak dari suaminya yang sekarang ataupun dari suami sebelumnya jika posisinya adalah janda. Bahkan para ulama mengatakan meskipun seandainya anak itu adalah anak di luar pernikahan yang sah. Karena anak zina kita disebutkan dalam bahasa fikih memang anak waladuz zina, anak zina, anak di luar hasil pernikahan yang sah, disebutkan itu nisbat nasabnya kepada ibunya. Jadi misalnya seseorang wanita mungkin pernah terjatuh pada perzinahan sampai melahirkan punya anak. Kemudian ada orang lain yang menikahinya, laki-laki, kemudian tidak lama meninggal, maka kita katakan suaminya dapat 1/4. Meskipun ini anak tidak lahir dalam pernikahan yang sah, kita katakan tetap ini adalah anak dari si wanita tadi. Dan dia nasabnya tidak disambungkan kepada bapak laki-laki yang menzinai ibunya. Jadi nasabnya disebutkan dia kepada ibunya. Dan sehingga dalam hal ini ketika nasab tidak dinisbatkan kepada bapak yang menzinai, laki-laki yang menzinai ibunya, sehingga dia tidak termasuk ahli warisnya. Misalnya si A menzinai seorang wanita sampai punya anak, maka ketika mereka menikah, nasab si anak ini tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Sehingga ketika seandainya meninggal si A, anak dari hasil zina tidak termasuk ahli waris dari si bapak tadi, si laki-laki tadi. Ya Bapak ya, ini mungkin sedikit agak keluar, tapi pembahasan kita adalah tentang suami tadi. Jadi suami keadaannya dua Bapak. Kita kalau si istri yang meninggal sudah punya anak, berarti sebagai suami dapatnya 1/4. Kalau istri yang meninggal tidak memiliki anak, maka suami dapatnya 1/2. Kemudian berarti misalnya contohnya seseorang meninggal dan ahli warisnya adalah suami dan anak laki-laki. Berarti suami dapatnya 1/4. Sisanya diambil oleh anak laki-laki, yaitu 3/4-nya adalah untuk anak laki-laki. Tapi kalau belum punya anak, maka suami dapatnya 1/2 tadi dari hartanya si istri. Ustaz, kalau si mayat itu masih punya bapak juga dapat dulu, baru sisanya anak laki-laki. Dalam posisi Iya, ada bapaknya. Ketika ada bapak dan ada anak laki-laki, maka bapak terhalang sebagai asobah, dia pindah sebagai ashabul furud. Nah, jadi nanti dalam pembagian waris kita berikan dulu kepada ashabul furud, baru sisanya kepada asobah. Kan bapak dapat 1/6. Iya. Karena dalam hadisnya disebutkan alhiqul faraid bi ahliha, berikan waris kepada pemiliknya, fama baqiya, dan yang tersisa baru diberikan kepada laki-laki yang paling dekat. Artinya urutannya Nabi secara tidak langsung mengatakan berikan dulu waris kepada ashabul furud, yang tersisa baru diberikan kepada asobah. Jadi bapak kalau ada anak laki-laki dia tidak sebagai asobah, pindah sebagai ashabul furud, yaitu dapatnya 1/6. Bisa dipahami untuk suami Bapak? Nah sekarang kita pindah ke bapak. Masih Pak ya, masih ada waktu. Nah bapak ini ada 3 keadaan. Kalau suami tadi ada 2, bapak ada 3 keadaan waris bagi yang dia terima. Yang pertama, bapak dapatnya 1/6.
Apa saja syaratnya? Yaitu jika yang meninggal mayitnya ini sudah memiliki anak atau memiliki anak. Dalam keadaan dia meninggal punya anak, maka bapaknya dapat 1/6. Dalilnya ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah mengatakan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya dapat 1/6 jika yang meninggal itu memiliki anak. Jadi bapak keadaan yang pertama adalah 1/6. Dapat 1/6 jika yang meninggal sudah memiliki anak. Sehingga misalnya kita sebut seseorang meninggal, ya, seseorang meninggal dengan ahli warisnya adalah bapak, kemudian anak laki-laki, maka bapak dapatnya 1/6. Kenapa? Karena ada anak bagi si mayit. Maka sisanya diambil oleh si anak laki-laki, yaitu 5/6. Jadi keadaan yang pertama bapak dapatnya 1/6 dengan syarat si mayit meninggal dalam keadaan memiliki anak. Yang kedua, bapak dapat 1/6 plus sisa. Ini yang kedua, Bapak. Jadi bapak dapat 1/6 plus sisa daripada harta waris. Kapan? Jika yang meninggal atau mayit kita sebut hanya memiliki anak perempuan. Syaratnya apa di sini, Pak? Jika yang meninggal atau mayit memiliki anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Kita akan lihat kenapa. Misalnya seseorang meninggal dengan ahli warisnya bapak dan anak perempuan. Kita katakan bapak dapat berapa, Pak, kalau ada anak? Dapat 1/6. Anak perempuan nanti kita akan sampai dia dapatnya setengah kalau sendiri, kalau lebih dari 2 ke atas dapatnya 2/3. Maka anak dapat setengah, anak perempuan. Kita akan lihat untuk memudahkan kita cari KPK-nya. 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 2 3. Kalau kita jumlahin masih 4, sisa 2. Maka ini diberikan kepada bapaknya. Nah, ini keadaan yang kedua, Pak, ya. Dapat 1/6 plus sisanya. Ketika masih ada sisa. Jadi misalnya bapak dapat dengan ahli waris bapak, anak perempuan, dan misalnya paman. Pengaruh tidak di sini keberadaan paman? Tidak. Karena dia terhalang oleh bapak tadi, sehingga sisanya diambil oleh bapak. Jadi keadaan yang kedua, bapak dapat 1/6 plus sisa. Plus sisa, Pak, ya. Jadi kita sebut dulu bagian utamanya 1/6. Kalau ada sisa kita berikan kepada bapak. Dan bisa jadi tidak ada sisa, Pak. Seperti yang kita sebutkan kemarin. Kemarin kita sedikit bahas. Misalnya seseorang meninggal, sini, Pak, ya, dengan ahli warisnya bapak, kemudian ibu, 2 anak perempuan. Bapak dan ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada anak bagi si mayit. Pokoknya kalau seseorang meninggal sudah memiliki anak, maka bapak ibunya dapatnya 1/6. Jadi bapaknya dapat 1/6, ibu dapat 1/6, 2 anak perempuan
2/3. Ya, dalam ayat 11 surat An-Nisa. Kita cari KPK-nya, Pak. 66 dan 3, maka 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 6 1, 6 dibagi 3, 2 kali 2 4. Tidak ada sisa, Pak. Habis semua. Jadi yang kedua keadaannya dapat 1/6 plus sisa jika mayit yang meninggal hanya memiliki anak perempuan. Jadi jika ada sisa diberikan kepada bapak. Ini keadaan yang kedua bagi bapak. Yang ketiga terakhir, bapak sebagai asobah. Kapan? Jika si mayit yang meninggal tidak memiliki anak. Jika si mayit yang meninggal berarti anaknya dalam keadaan dia belum menikah, atau kalaupun sudah menikah belum punya anak dan masih memiliki bapak yang masih hidup, maka bapaknya dapat asobah, sisa. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, wali abawayhi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Kalau tidak memiliki anak si mayit, maka ibunya dapat 1/3. Tapi di sini dalam ayat ini tidak disebutkan bapaknya. Pada yang pertama Allah menyebutkan kedua orang tuanya dapat 1/6 bila si mayit memiliki anak. Kalau tidak memiliki anak, ibunya dapat 1/3. Tapi tidak disebutkan bapaknya dapat berapa. Maka para ulama menyebutkan di sini menunjukkan bapaknya dapatnya asobah, sisa. Ya Bapak. Jadi ketika seseorang, misalnya contohnya seseorang meninggal dan memiliki bapak saja, maka bapaknya mengambil keseluruhan harta. Atau memiliki bapak dan ibu, maka ibunya dapat, kalau tidak ada anak tadi, ibunya dapat 1/3, sisanya diberikan kepada bapaknya. Saudara tadi Pak urutannya, selama masih ada bapak, maka saudara paman terhalang dari mendapatkan waris. Karena apa? Karena semuanya diambil oleh bapaknya. Jadi makanya tadi saya sebutkan, ketika kita ingin membagi waris, tinggal kita lihat bapak dan anak laki-laki. Kalau keduanya masih ada, maka saudara paman tidak akan pernah dapat waris, karena sudah diambil semuanya oleh salah satu di antara bapak atau anak laki-laki. Ya, jadi kalau ada kasus waris, misalnya saudara menuntut waris, saya mana bagian warisnya? Padahal dia masih yang meninggal ini memiliki anak laki-laki, maka tidak bisa kita katakan kamu nggak ada bagiannya. Kamu terhalang karena ada keberadaan anak laki-laki. Anak laki-laki mengambil seluruh sisa harta warisnya. Atau kebalik, tidak ada anak laki-laki, adanya bapak, maka tetap kita katakan saudara terhalang karena bapak yang mengambil sisa daripada seluruh harta. Nanti juga balik lagi ke mereka. Kalau bapaknya meninggal, kembali kepada anak-anaknya. Kalau bapaknya enggak boros. Seperti itu Bapak. Sampai sini mungkin Pak? Atau mau lanjut? Tanya Pak, Ya. masalah objek waris tadi, katakan istri yang meninggal. Dalam kehidupan sekarang kan suami istri biasanya nggak kerja. Objeknya yang mana yang akan dibagi? Kemarin kita sebutkan syaratnya rukun waris itu harus ada yang memberi waris, harus ada yang menerima waris, harus adanya warisan, harta waris. Kalau emang ibunya adalah posisinya IRT, ibu rumah tangga yang tidak bekerja, berarti ketika posisi dia meninggal tidak ada waris. Atau mungkin bapak semasa hidup berikan kepada istri, belikan rumah. Ini rumah buat kamu, sertifikat semua. Tentunya istrinya meninggal duluan, maka rumah yang sudah bapak berikan itu menjadi milik istri, kembali kepada bapak dengan kondisi setengah atau 1/4. Kalau si istri tadi yang meninggal tidak punya anak, maka
suami dapat setengah, kalau punya anak dapat 1/4. Atau mungkin tadi dia bekerja, atau mungkin dia dapat warisan juga. Jadi harta si istri itu bisa jadi karena dia bekerja, atau dapat warisan, atau bapak berikan dia harta kepada istri. Tapi dalam berikan itu harus ada akadnya. Iya, bisa dengan ucapan biasa gitu Pak. Ini buat kamu, atau kalau dalam sekarang itu kan untuk penguatan itu dengan adanya sertifikat surat Pak ya. Kalau tanah, mungkin tanah yang di sana buat kamu, tapi harus hibah, itu kita sebut hibah. Hibah itu diantara syaratnya harus diserah terimakan sebelum meninggal. Jadi kalau hanya sebatas ucapan, ini rumah buat kamu, tapi tidak diserah terimakan sampai meninggalnya, para ulama mengatakan batal hibahnya. Dia akan menjadi termasuk bagian waris, harta waris. Ini Jadi rumah ini rumah bersama, tapi di atas nama kamu aja. Kita Iya, itu nah, kalau seperti itu berarti sesuai dengan perjanjiannya. Berarti rumah yang setengah ini nanti ketika dijual atau dinilaikan itu yang dibagi waris. Misalnya ini rumah hanya sekedar atas nama istri, apalagi kendaraan Pak ya, biar nggak sebagai progresif, maka atas nama istri, tapi bukan milik istri, hanya sebagai atas nama. Kemudian kita katakan ini rumah hanya atas nama kamu, tapi nanti kita bagi 2. Maka berarti dari pembicaraan dari omongan tadi kita ketahui nilai setengahnya itu adalah milik istri, sehingga ketika meninggal nanti istrinya duluan, yang setengah itulah dibagikan sebagai waris. Tadi kan di dalam pembagian waris itu ada paman. Paman itu kan akhirnya bapaknya mayit. Iya. Kalau kakaknya bapaknya mayit, kapan nggak ada dia namanya Pak D. Iya. Paman itu saudaranya bapak, baik kakaknya atau ibunya atau adiknya, itu kita sebut sebagai paman. Jadi bapak sama. Sudah, Bapak? Cukup. Cukup, Bapak? Ada lagi? Iya. Jadi sebagai penutup, kita sudah bahas ashabul furud, mereka yang mendapatkan waris yang sudah ditetapkan bagiannya ada 12 orang, 4 dari laki-laki, 8 dari kalangan perempuan. Yang 4 sudah kita bahas, yaitu suami dan bapak, tinggal kakek dan saudara seibu. Selainnya nanti pindah kepada perempuan. Jadi kita ingat kembali Bapak ya, kita hafalkan suami dapatnya berapa, ini posisi kita sebagai seorang suami, dan bapak tadi bagiannya ada 3 keadaan. Bisa jadi dapat 1/6 plus sisa, atau dapat asobah. Kalau suami keadaannya bisa dapat setengah atau 1/4. Kita hafalkan syarat-syaratnya, nanti kita bahas nanti kita praktekkan dalam pembagian waris. Seperti itu, semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.